Selamat siang para mahasiswa. Baiklah, kita akan melanjutkan penjelasan atau penjabaran tema tentang strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga ini masuk dalam materi ke-6 dari modul pembelajaran manajemen pemasaran. Mengapa kita harus menetapkan harga? Karena harga ini adalah bagian dari 4P. Itu berkaitan langsung dengan kekuatan, kelemahan dari perusahaan, berdampak pada profitabilitas perusahaan. Dan harga yang kita lakukan tuning, perubahan, menggunakan pola yang menjadi tool untuk melakukan strategi dalam menghadapi pesaing itu juga bagian dari strategi pemasaran. Ketika kita melakukan perubahan-perubahan harga yang terkait dengan untuk bisa mendapatkan keuntungan lebih, apakah itu keuntungan yang sifatnya finansial secara langsung atau juga keuntungan untuk mendapatkan kesetiaan pelanggan. Nah, penetapan harga ini juga memang ada dasarnya. Ada dasarnya harus dari mana kita harus menetapkan harga itu. Oleh karena itu kita akan lanjut pada konsep dari penetapan harga itu sendiri. Yang dimaksud penetapan harga atau pricing adalah proses menentukan harga jual suatu produk atau jasa. Harga adalah salah satu elemen paling penting dalam bauran pemasaran atau 4P. Produk, harga, tempat, dan promosi yang secara langsung mempengaruhi pendapatan perusahaan. Konsep dasar dalam penetapan harga ini ada beberapa macam. Yang kita tahu bahwa harga itu bisa juga didasarkan dari biaya. Namanya cost based pricing. Biasanya kita mengenal dengan HPP, harga pokok produksi. Nah, kedua itu harga berbasis nilai, value based pricing. Nah, harga berbasis nilai kalau memang timbangannya bisa karena tidak sekedar biaya yang jadikan dasar kita menentukan harga sebuah produk. Bisa juga karena merek yang bagus, bisa juga karena reputasi, bisa juga karena citra yang tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian harga berbasis kompetisi. Kita bisa menentukan dasar harga, penetapan harga itu karena melihat kompetitor kita yang sama atau juga kompetitor yang tidak langsung juga mempengaruhi konsumen. Ini biasanya adalah strategi kompetisi face to face, berhadapan langsung dengan kompetitor. Penerapan harga psikologis, psychological pricing. Harga psikologis itu memang bermacam-macam ya. Bisa juga karena memang faktor memang kekuatan kita ya, reputasi kita yang sangat kuat. Bisa juga kita memang mencoba untuk membuat bahwa ada satu kesengajaan secara strategi marketing untuk menaikkan reputasi dari produk kita. Kalau kita jual harga kita dengan harga yang sangat murah, mungkin orang menganggap bahwa produk kita adalah produk murahan. Nah, kadang-kadang penetapan harga itu juga didasarkan hal seperti itu. Bisa juga apakah kita menetapkan harga yang murah disebabkan karena kita akan berpikir bahwa kompetitor kita menggunakan harga yang mahal, tetapi kita bisa membuat harga itu lebih murah dengan kualitas yang bagus. Ya, contohnya misalnya HP Cina yang sekarang kan kualitasnya bagus. Apakah dianggap murah? Tidak. Itu hanya untuk menghantam produk-produk yang lain
yang dimana produk-produk itu kelewat terlalu mahal menjual produknya. Harga penetrasi pasar, misalnya harga yang ditentukan untuk masuk ke pasar, menentukan harga murah karena pasarnya masuk, atau juga bisa menentukan harga yang yang sesuai bisa diterima oleh konsumen. Kemudian harga skimming itu adalah harga di mana harga itu ketika kita launching produk maka harganya menjadi sangat mahal. Memang terlihat untuk mengambil keuntungan. Ini adalah produk-produk yang biasanya membutuhkan riset yang di mana produk-produk yang lain belum ada. Maka biasanya menggunakan harga skimming. Contoh misalnya ketika motor matic itu belum ada, harga motor biasa itu sekitar 7 juta. Nah, kemudian harga motor Kymco yang matic itu harganya sekitar 14 sampai 20 juta pada saat dulu. Sehingga harganya sangat mahal. Nah, sengaja itu untuk menjamper orang-orang yang memang sengaja minatnya ke motor-motor matic pada saat dulu. Nah, untuk menjaring orang-orang yang berkelas untuk membeli motor itu. Nah, ini adalah satu strategi yang dibuat oleh perusahaan. Yang sebenarnya harga premium, harga yang tinggi. Harga yang sengaja dibuat tinggi. Seperti Apple, iPhone, itu memang harga tinggi. Dan beberapa produk Eropa yang memang berkelas. Nah, apa sih sebetulnya tujuan dari penetapan harga itu? Tujuan dari penetapan harga adalah memaksimalkan laba. Jadi bagaimana membuat formulasi strategi harga agar profitnya itu naik. Nah, tujuannya itu. Atau mempertahankan pangsa pasar, walaupun mungkin secara keuntungan per unitnya menjadi turun, tapi masih tetap bertahan di pasar. Selanjutnya adalah penetrasi pasar. Untuk masuk pasar bisa memaksimalkan volume penjualan, bisa juga cost recovery, mempertahankan citra merek. Misalnya kita menaikkan harga yang memang sudah mahal karena reputasi kitanya bagus, maka itu juga bisa memperkuat citra merek yang bagus. Dan coba kalau kita obrol harganya, maka kemungkinan merek kita dianggap bukan merek yang bagus. Nah, itu salah satu pertimbangan dari tujuan penetapan harga. Penetapan harga juga bisa untuk mencegah persaingan, kemudian menciptakan loyalitas pelanggan. Ada beberapa metode penetapan harga sebetulnya hampir sama dengan dasar penetapan harga ya. Ada harga berbasis biaya, berbasis nilai, kompetitif, skimming, permintaan best pricing, dan geografis. Nah, di sini ada dua hal yang baru yaitu penetapan harga berbasis permintaan. Ya, seperti harga ayam. Harga ayam itu bila permintaannya banyak, itu langsung naik daging ayam. Atau suplainya kurang, itu juga naik. Kalau suplainya banyak, permintaannya turun, itu juga akan turun. Itu sangat elastis sekali ya. Harga berbasis permintaan. Penerapan harga geografis berdasarkan wilayah. Demikian ya ulasan dari penetapan harga ini menjadi panduan kita sebagai seorang pebisnis untuk bisa menetapkan harga. Dengan dasar apa Anda itu menentukan harga suatu produk yang dibuat. Dari sini kita bisa menganalisis keperluannya apa dan tujuannya apa. Oleh karena itu saya akhiri ya. Terima kasih atas audiennya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.